Bapak Ibu Guru dan para siswa-siswi UPH College, kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di dalam chapel kita hari ini. Mari bersama-sama kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk mengikuti chapel kita saat ini. Kita memohon kiranya Tuhan menolong kita di dalam chapel ini agar kita boleh sekali lagi mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah, melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Kita akan mulai dan kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu Guru dan para siswa kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu di saat ini. Bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Bersyukur untuk karya penebusan-Mu yang telah kami rayakan di dalam peringatan akan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan hari ini ketika kami melaksanakan ibadah chapel kami berdoa, kiranya di dalam ibadah ini kami betul-betul mengalami perjumpaan dengan Engkau. Melalui setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Melalui setiap berita firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mengalami akan kepenuhan Kristus di dalam ibadah kami. Kami berdoa menyerahkan setiap kami yang akan mengikuti chapel ini. Kiranya Engkau menolong kami. Setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam ibadah chapel. Para pemusik, para singer, para pemimpin pujian. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami semua peralatan yang akan kami pakai. Berkati, kuduskan itu semua, agar melaluinya kami mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersedia siap untuk mengikuti chapel kami hari ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom siswa-siswi UPH College, kita bertemu kembali dalam ibadah chapel kita pada hari ini. Sungguh suatu sukacita jikalau kita bisa beribadah bersama meskipun secara online. Setiap pribadi kita kerap kali diperhadapkan dalam pilihan. Kita kadang bingung untuk menerapkan prioritas dalam hidup kita. Siapakah prioritas dalam hidup kita? Tuhan atau diri kita sendiri? Mari kita renungkan sambil kita mengangkat sebuah pujian, andaikan ku harus memilih. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku
yang kau janjikan. Tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Kita pernah merasakan bangga atau menyesal dengan tindakan yang kita lakukan. Kita pernah berada di situasi takut atau khawatir dengan masa depan. Coba kita pikirkan kembali, siapa yang kita andalkan? Apakah kita sudah mengandalkan atau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Mari kita refleksikan sambil kita mengangkat pujian, Kupersembahkan hidupku. Ini aku, semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan
berkenan padamu. Oh, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan para siswa-siswi UPH College. Baik setiap kalian yang memperhatikan bersama-sama chapel hari ini di kelas-kelas masing-masing, atau kalian yang mengikuti melalui link YouTube UPH College. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan dalam kasih setianya terus melimpahkan kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan untuk kita mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Setelah kita melewati akan masa-masa penuh anugerah di mana kita boleh merayakan kembali di gereja kita masing-masing akan pengorbanan Kristus di dalam kematiannya di atas kayu salib yang menuntaskan bagi kita akan dosa-dosa dan pelanggaran kita, menyediakan kepada kita penebusan yang kekal, yang sempurna atas dosa dan pelanggaran kita, di mana kita juga telah merayakan akan kebangkitan Kristus dari antara orang mati, yang telah memperlihatkan kuasanya yang begitu dahsyat atas segala sesuatu. Kita bersyukur bahwa kita boleh melewati akan perayaan peringatan tersebut, dan tentunya menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah bagaimana kita menjalani hidup di dalam iman kepada Kristus yang telah mati dan bangkit tersebut. Kita akan memulai akan pembacaan Alkitab kita di saat chapel hari ini. Kita akan melihat dari Efesus pasal yang kedua ayat 1 hingga yang ke-10. Kita akan membacakannya, tapi sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami di saat ini, untuk kami boleh merenungkan akan firman-Mu, bagaimana pengalaman hidup kami untuk bertumbuh di dalam kesempurnaan hidup ini oleh karena iman yang sempurna yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap bagian dari firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Kiranya itu semua boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi peneguhan bagi kami dalam kami menjalani akan hari-hari kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa perjalanan kami ke depan adalah perjalanan yang tidak mudah. Tetapi kami juga percaya bahwa Engkau adalah pribadi Allah yang hadir dan menyertai akan perjalanan iman kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh waktu pemberitaan firman-Mu ini ke dalam belas kasihan-Mu. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku, para siswa UPH College di mana saja kalian mengikuti akan khotbah pagi hari ini, kita akan membaca dari dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian berita firman Tuhan yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perikop ini diberikan judul Semuanya Adalah Kasih Karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa
yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu guru yang saya kasihi serta para siswa anak-anakku sekalian yang diberkati Tuhan. Kita tentunya menyadari dan kita mengetahui bahwa kita sedang berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan misteri dan ketidakpastian. Bahwa waktu-waktu di depan kita adalah waktu-waktu yang penuh dengan misteri dan ketidakpastian. Ada banyak hal yang tidak mampu kita pahami, yang tidak mampu kita cermati, dan yang tidak mampu kita pegang sebagai suatu kepastian dalam hidup ini. Waktu berganti demi waktu, dan semakin mempersingkapkan kepada kita betapa kita sendiri adalah makhluk yang sebetulnya ringkih, makhluk yang rapuh, dan makhluk yang tak berdaya. Kita mungkin saja boleh bermegah di atas kekuatan kita, di atas kemampuan kita, di atas harta yang barangkali dimiliki oleh kita oleh karena orang tua kita. Tetapi kita harus menyadari bahwa pada dasarnya, pada prinsipnya, kita ini adalah makhluk yang ringkih, yang rapuh dan tak berdaya. Sehingga di dalam menjalani hari-hari kita ke depan, kita harus berhadapan dengan masa depan yang sebetulnya misteri dan serba tidak pasti. Terkadang ada orang yang berusaha sekeras mungkin, tetapi dia justru tidak mendapatkan apa-apa yang dia harapkan. Sementara kadangkala kita melihat ada orang lain yang justru tidak mencari sesuatu, tidak mengupayakan sesuatu, tetapi mereka justru mendapatkannya. Dan oleh karena itu kita kadangkala menyebut orang-orang yang demikian sebagai orang yang beruntung. Beruntung dia ya, punya ini. Dia tidak pernah mengupayakan, tetapi dia kemudian memiliki hal itu. Kita menyebutnya sebagai orang yang beruntung. Dan di saat kita menyebut orang lain sebagai orang yang beruntung, tentu saja sebetulnya di dalam kesadaran kita, kita sedang melihat diri kita sebagai orang yang tidak beruntung. Kenapa? Karena apa yang kita upayakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita harapkan, ternyata kita tidak mendapatkannya. Inilah yang menjadi misteri daripada hidup. Hidup penuh dengan misteri dan ketidakpastian. Namun demikian, ketika kita melihat area-area yang seperti itu di dalam kehidupan kita, kita berhadapan dengan pada suatu sisi yang lain,
suatu keyakinan iman, keyakinan percaya bahwa iman merupakan sesuatu yang dapat diandalkan dalam kehidupan kita. Kita telah belajar dalam ruang-ruang kelas kita, di dalam ruang-ruang ibadah kita, dalam ruang-ruang spiritualitas kita, bahwa iman adalah anugerah Tuhan yang dapat diandalkan dalam segala situasi. Kita telah memahami bahwa melalui iman kita ada Allah yang selalu menolong kita dan pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Di dalam iman kita, kita juga tahu bahwa kita harus berpegang kepada janji kesetiaan Tuhan yang menyertai umatnya. Dan itu sudah Tuhan buktikan dalam sejarah dunia yang begitu panjang. Oleh karena iman juga, kita punya alasan untuk terus berjalan dalam pengharapan. Jadi sebetulnya di dalam diri kita telah terwujud pemahaman-pemahaman yang telah mengakar, yang telah bertumbuh mengenai iman itu. Kita telah mengenal iman yang benar, kita telah memiliki iman yang benar, kita telah belajar untuk bagaimana memelihara iman yang benar itu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana caranya kita melangkah di dalam suatu perjalanan iman. Bagaimana iman yang telah mengakar itu, iman yang telah mulai bertumbuh di dalam pemahaman kita, dalam perasaan kita, dalam aktualisasi diri kita, dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bagaimana iman itu kemudian kita jalani dalam kehidupan kita. Bagaimana berjalan di dalam iman. Oleh karena itu, perenungan kita, chapel kita di pagi hari ini, saya berikan tema, The Journey of Faith. Perjalanan iman. Sebagai seorang percaya kepada Tuhan, sebagai seorang yang telah belajar dalam pengenalan akan Tuhan, bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai suatu perjalanan iman. Dari realitas iman yang satu kepada realitas iman yang berikutnya. Bahwa hidup ini harus berjalan dari iman menuju kepada iman. Dan itulah yang menjadi perhatian kita. Kita telah berulang kali merayakan, memperingati akan anugerah Allah yang besar bagi kita yang telah kita dapatkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Telah berulang kali kita menyaksikan hal itu dan telah berulang kali pula kita telah belajar tentang kedalaman kasih Allah atas kita yang rela mati menanggung dosa-dosa kita dan kemudian dia bangkit memperlihatkan kuasanya yang besar yang bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita menjalani hari-hari kita yang penuh dengan misteri tadi dalam keyakinan iman. Langkah iman seperti apa? Bagaimana melangkah di dalam iman? Bagaimana kita menjalani hari-hari kehidupan kita sambil terus beriman kepada Allah? Bapak Ibu Guru serta anak-anakku para siswa UPH College dimanapun kalian berada yang dikasih oleh Tuhan. Tanpa kita sadari, kita seringkali melalaikan untuk merenungkan pertanyaan esensial tadi. Tidak jarang kita menjadi salah melangkah karena kita terlalu mengeneralisir iman itu. Sehingga ketika kita melangkah dalam perjalanan kehidupan kita, kita kemudian merasa bahwa yang penting saya sudah berjalan saja, yang penting saya hidup saja, Tuhan pasti akan tolong. Yang penting saya baca Alkitab saja, saya berdoa saja, saya percaya saja, Tuhan pasti tolong. Kemudian kita mulai meng-copy paste pengalaman orang lain. Kalau dia saja ditolong Tuhan, masa sih saya enggak? Kita kemudian menempatkan iman itu bukan sebagai sesuatu yang personal, yang memperlihatkan relasi kita yang dalam dengan Tuhan. Kita hanya memperlihatkan iman itu
sebagai suatu rangkaian kata-kata yang kemudian sebetulnya merupakan pengulangan-pengulangan. Iman hanya dilihat sebagai suatu hafalan belaka. Seringkali kita juga salah di dalam mewujud nyatakan iman dalam kehidupan kita karena kita terlalu mensimplifikasi akan iman itu. Bahwa yang penting saya sudah berkata saya beriman, maka pasti di dalam diri saya ada iman itu yang akan bekerja. Cukup dengan ngomong saja, saya percaya. Cukup dengan memperkatakan saja, saya beriman. Cukup untuk menunjukkan perilaku saja, bahwa saya punya iman, saya seorang yang beriman. Maka itu sudah pasti memperlihatkan dalam kehidupan saya nanti, bagaimana saya menjalani hidup ini dengan iman. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita perlu untuk sungguh-sungguh memahami bagaimana berjalan di dalam iman. Seringkali kita mendapati fakta bahwa ada orang percaya yang telah mengakar hidupnya kepada firman Allah. Dia telah belajar untuk memahami, mengenal firman Allah, janji-janji Tuhan, penggenapan-penggenapan firman Tuhan, segala sesuatu yang tercatat dalam kitab suci telah betul-betul dia mengakar di dalamnya. Tetapi tidak jarang dia gagal mengalami pertumbuhan. Karena kemudian dia tidak belajar untuk bagaimana mengaplikasikan akan firman Tuhan itu dalam hidupnya. Dia tidak mengupayakan dalam dirinya bagaimana dia untuk berbuah. Bagaimana iman itu menghasilkan buah yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Di dalam pembacaan Alkitab yang sudah saya bacakan tadi, Efesus pasal 2 ayat 1-10, ada beberapa prinsip yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di sana yang sebetulnya melalui prinsip itu menolong kita untuk menempuh perjalanan iman. Ada prinsip-prinsip yang begitu mendasar yang telah Kristus tanamkan di dalam diri kita yang kemudian dijelaskan oleh Rasul Paulus. Bagaimana mewujud nyatakan suatu perjalanan iman sebagai orang Kristen. Hal yang pertama yang dijelaskan oleh Rasul Paulus bagi kita orang percaya adalah kita harus belajar untuk terus-menerus mengarahkan pandangan kita pada jejak Kristus yang menderita. Sebagai orang percaya, ketika kita memperingati, merayakan kembali masa-masa penderitaan Kristus, kematiannya, kebangkitannya, tidak jarang dalam kehidupan kita hanya menjalani itu sebagai suatu seremonial ibadah belaka. Kita hanya menjadi penonton, kita menyaksikan, kita melihat ada drama, ada sesuatu yang dibuat di dalam ibadah-ibadah kita, ya, menonton film misalnya tentang penderitaan Kristus dan lain sebagainya. Kita hanya melihat tayangan-tayangan seperti itu. Yang menjadi pertanyaan pentingnya adalah apakah ketika kita memandang Kristus yang menderita itu, kita mau berjalan di dalam jejak langkah Kristus yang sama. Ketika kita melihat Kristus yang menderita, apakah kita mau mengambil bagian sebagai orang percaya yang mengikuti jejak syarah perjalanan Kristus? Kristus telah menderita bagi kita. Dan di dalam penderitaan Kristus itu, Ia telah menyediakan keselamatan bagi kita. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita mau berjalan di dalam keselamatan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita? Dalam pengertian bahwa kalau kita memandang Kristus yang sudah menderita bagi kita demi untuk keselamatan kita, maka sudah pasti yang harus muncul dalam diri kita adalah suatu kesadaran
bahwa hidup kita adalah hidup yang sedemikian berharga, hidup yang sedemikian penting, hidup yang sedemikian unggul, bukan karena kita, tetapi karena Kristus yang telah menyelamatkan kita. Itu artinya kita harus menjalani hari-hari kita dengan penuh kesadaran bahwa waktu-waktu yang kita miliki adalah waktu-waktu yang sedemikian mahal. Karena darah Kristus yang mahal telah tercurah bagi kita. Waktu-waktu yang kita miliki adalah waktu-waktu yang harus kita responi dengan kerja keras di hadapan Tuhan. Dengan melayani sesama. Dengan mengupayakan yang terbaik untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hari-hari perjalanan kita adalah hari-hari yang sudah ditebus Kristus dari dosa. Dan penebusan Kristus itu adalah penebusan yang mahal. Dia telah menggenapkan di dalam diri kita keselamatan. Apakah kita telah belajar untuk sedemikian serius memperhatikan hidup ini? Tidak jarang kita dapati kita melangkah di dalam hari-hari perjalanan hidup kita itu yang penting hidup saja. Yang penting melakukan aktivitas saja. Sehingga kemudian kita hanya mengulang lagi rutinitas yang kita lakukan. Habis Senin, ya Selasa. Habis Selasa, ya Rabu. Habis Rabu, Kamis, Jumat, weekend, dan seterusnya. Kembali lagi hari Senin. Kita terus mengulang dalam tahun-tahun yang panjang kehidupan kita tanpa kesadaran untuk secara serius melihat jejak Kristus yang telah menderita bagi kita supaya kita punya hidup itu. Hidup yang kita miliki ini adalah hidup yang mahal, adalah hidup yang berharga, adalah hidup yang telah ditebus Kristus dengan penderitaan yang begitu hebat. Masakan kita kemudian menjalani waktu-waktu kita dengan percuma. Tidak jarang kemudian kita juga terjebak bukan hanya sekedar mengisi hari-hari kita dengan biasa-biasa saja sebagai suatu rutinitas. Tidak jarang apa yang kita lakukan juga biasa-biasa saja. Yang penting saya sudah dengar chapel, yang penting saya sudah punya catatan khotbah, yang penting saya sudah bikin refleksi chapel, sudah cukup. Yang penting saya sudah ikut kelas, yang penting saya sudah mengisi absen kehadiran saya di kelas, yang penting saya sudah buka layar monitor, ikut dalam Zoom, yang penting saya sudah duduk di kelas, yang penting saya sudah hadir di kelas, membuat tugas, sudah cukup. Tidakkah kita berpikir bahwa waktu yang kita miliki ini adalah waktu yang telah diberikan Kristus kepada kita oleh karena penderitaannya yang mahal bagi kita. Sehingga kita harus benar-benar serius di dalam memperhatikan waktu-waktu yang telah Dia berikan kepada kita. Rasul Paulus jelas di sini menjelaskan kepada kita bahwa Kristus sudah mengerjakan yang terbaik bagi kita. Di dalam ayat yang keempat dan yang kelima, Paulus berkata seperti ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Rasul Paulus sedang membandingkan tentang hidup di sini. Hidup yang kita miliki oleh karena kematian Kristus, dan hidup yang dimiliki manusia di luar daripada kematian Kristus. Rasul Paulus menjelaskan di sini bahwa dulu ada orang-orang yang menghidupi dirinya di dalam pelanggaran, di dalam dosa, di dalam hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Rasul Paulus kemudian juga mengaku di dalam ayat yang ketiga, dulu kami juga melakukan hal itu dalam hidup kami. Kami hidup dalam hawa nafsu daging, kami hidup menuruti kehendak daging, kami hidup dalam pikiran yang jahat, dan hidup itu adalah hidup yang dulu yang kami miliki. Tetapi hidup yang baru di dalam Kristus
Tentu saja tidak seperti itu. Jika gaya hidupmu yang lama kemudian masih menjadi bagian dari dirimu, sekalipun engkau sudah percaya kepada Kristus, maka itu artinya kamu telah sia-sia di dalam iman percayamu. Karena seharusnya, kata Rasul Paulus di sini, orang yang menyadari bahwa hidupnya adalah hidup yang dia miliki di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, di dalam jejak-jejak penderitaan Kristus, maka dia harus menyadari bahwa hidup yang dia miliki sekarang adalah hidup yang berharga, hidup yang dilimpahi dengan rahmat, dengan kasih, dengan anugerah Tuhan. Dan itu merupakan sesuatu yang begitu mahal yang dikerjakan oleh Kristus. Anak-anakku serta Bapak Ibu guru yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahkan tidak jarang, dalam konteks yang sangat sederhana, kata-kata kita yang keluar dari mulut kita, di dalam relasi pertemanan, sambil jalan di koridor, sambil cuci tangan barangkali di toilet dan lain sebagainya, ketika bercakap-cakap santai dengan teman-teman kita, kita tidak berupaya untuk mengontrol sedemikian rupa kata-kata kita. Sehingga dengan mudahnya kita mengucapkan kata-kata antit, apalagi yang lain-lain. Terlalu mudah kemudian kita untuk mengucapkan kata-kata yang sia-sia, yang sebetulnya tidak patut untuk kita lakukan. Kenapa? Karena hidup yang kita miliki sekarang ini adalah hidup yang baru, yang sudah ditebus Kristus dengan darahnya yang mahal, dengan pengorbanannya yang mahal, dengan kematiannya di atas kayu salib. Sehingga bagaimana seharusnya kita menjalani hidup di dalam iman kepadanya? Pandang jejak Kristus yang menderita. Terus pandang jejak Kristus itu, jejak penderitaannya, jejak yang di dalamnya dia memperlihatkan kepada kita bagaimana tubuhnya dihancurkan, darahnya mengalir untuk menebus akan dosa-dosa kita. Dia rela mati di dalam penderitaan salib yang begitu mengerikan untuk mendatangkan hidup bagi kita. Jadi hidup yang kita miliki sekarang ini adalah hidup yang telah diperbaharui Kristus di dalam harga yang sedemikian mahal. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pandanglah Kristus yang menderita. Terus masukkan dalam dirimu, resapi karyanya di dalam dirimu, dan belajar untuk mendisiplinkan dirimu. Isilah pikiranmu dengan penderitaan Kristus. Isilah hatimu dengan penderitaan Kristus. Sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang berharga. Karena kita tahu setiap kata-kata yang kita ucapkan telah ditebus oleh Kristus. Setiap pikiran-pikiran kita, setiap perasaan kita, semuanya telah ditebus oleh Kristus. Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, yang mau dijelaskan oleh Paulus kepada kita. Kita bukan hanya memandang jejak penderitaan Kristus. Rasul Paulus kemudian mengajarkan kepada jemaat di Efesus bahwa untuk menjalani suatu perjalanan iman sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, setelah kita mengawalinya dengan suatu fokus kepada penderitaan Kristus, tapi juga yang kedua adalah pandanglah jejak Kristus yang mulia itu. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, Rasul Paulus berkata di sana, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu guru dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Percayakah kita
bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Mungkin ini kalimat yang menjadi klise bagi kita. Sekalipun kita tahu Alkitab menyatakannya bagi kita. Paulus juga berkata pada tempat yang lain bahwa kewargaan kita adalah kewargaan sorgawi. Memang betul kita masih hidup dalam dunia ini. Memang betul kita masih makan, kita masih minum, kita masih beraktivitas, kita masih belajar, kita masih membuat tugas, dan lain sebagainya. Ada banyak aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Dan memang betul kita masih di dunia ini. Tetapi jangan lupa bahwa sebagai orang percaya, sekalipun kita masih hidup dalam dunia ini, kita adalah warga kerajaan sorga. Kita adalah milik Kristus yang mulia. Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Kristus yang menang. Kristus yang mengalahkan maut. Kristus yang memberikan kehidupan kekal. Kristus yang berdiam di dalam surga yang mulia. Jadi kita harus melihat hidup kita di dalam keberhargaan yang sama. Beriman kepada Kristus berarti kita tahu bahwa hidup kita adalah hidup yang telah dimuliakan oleh Kristus. Jadi terus melihat Kristus yang sudah dimuliakan itu. Tentunya kita tahu bahwa masing-masing kita masih bergumul dengan yang namanya kelemahan. Masing-masing kita di dalam diri kita masih bergumul dengan hal-hal yang kita sebut sebagai kekurangan. Wajar, karena memang kita adalah manusia yang ringkih, yang rapuh, dan tidak berdaya. Seringkali kita lupa, seringkali kita abai, seringkali kita gagal. Ada hal-hal semacam itu yang menjadi realitas dalam kehidupan kita. Di dalam relasi kita dengan orang lain, barangkali ada masa-masa, ada saat-saat di mana kita mengalami ketegangan. Dan kemudian tercipta jarak yang mungkin bisa jadi berujung kepada perpisahan. Di dalam pengalaman kehidupan yang lain, barangkali ada yang menjadi bagian di mana kita gagal menjalani kehidupan kita. Mengerjakan tugas barangkali yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ada hal-hal yang kurang di dalam diri kita. Itu adalah suatu keniscayaan. Tetapi seorang beriman, dia juga percaya bahwa hidup yang dia miliki adalah hidup yang berharga. Hidup yang dia miliki adalah hidup yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan Kristus yang telah menebus dia adalah Kristus yang mulia. Adalah Kristus yang sudah menang atas maut. Kristus yang telah mencurahkan seluruh kebaikannya bagi kita. Semua anugerah Allah sudah tercurah bagi kita, sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk kemudian terus-menerus melihat diri kita sebagai diri yang lemah, diri yang tidak mampu, diri yang tidak berdaya. Kita akan melihat masa depan kita di dalam kejayaan, di dalam kesuksesan, di dalam keberhasilan oleh karena Kristus sudah dipermuliakan. Jadi orientasi hidup kita adalah bagaimana kita kemudian mulai memikirkan, menghadirkan kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita tidak terjebak di dalam kegagalan masa lalu. Kita tidak terjebak kepada kelemahan masa kini. Tetapi kita mau mengarahkan kehidupan kita, kita memandang Kristus yang sudah dimuliakan itu. Kalau maut saja sudah dikalahkan oleh Kristus, maka kita tentunya percaya bahwa Kristus yang sama menyertai kita dan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, memampukan kita untuk menjalani hidup yang penuh dengan kepastian. Kalau kita percaya bahwa Kristus yang sama, yang sudah dimuliakan oleh Allah, yang sudah mencurahkan anugerahnya kepada kita, maka apalagi yang kemudian bisa menjadi keraguan di dalam diri kita. Pandanglah dirimu di dalam kemuliaan Kristus.
Hargailah dirimu di dalam kemenangan Kristus. Dan tampilkanlah dirimu di dalam anugerahnya yang berlimpah di dalam kehidupanmu. Dan lihatlah bagaimana masa depan yang penuh misteri itu. Masa depan yang tak terpahami itu. Kita akan melangkah ke sana sambil melihat kepada Kristus yang mulia. Bapak Ibu Guru serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang ketiga yang Tuhan ingin kita belajar. Bagaimana caranya kita menjalani hidup kita di dalam sebagai suatu perjalanan iman. The journey of faith. Jangan lupa, setelah yang pertama kita memandang jejak-jejak penderitaan Kristus. Kemudian kita memandang jejak-jejak kemuliaan Kristus. Maka saatnya sekarang, pandang dirimu dan perhatikan jejak langkah yang kamu tinggalkan ke belakang. Perhatikanlah bagaimana cara kamu hidup. Perhatikanlah setiap kata-katamu. Mulai belajar untuk terus memperkatakan kata-kata Kristus, kata-kata yang mulia, kata-kata yang agung, kata-kata yang di dalamnya kamu mempermuliakan Tuhan. Mulai perhatikan jejak langkahmu. Apa yang kamu tinggalkan? Apakah langkah hidupmu memperlihatkan bahwa engkau adalah seseorang yang sudah diubahkan oleh Kristus? Coba lihat ke belakang. Apa yang sudah mulai kamu tinggalkan, jejak-jejak di belakangmu? Apakah orang lain telah ikut mengalami akan anugerah Tuhan yang sudah kamu alami? Sederhananya adalah, apakah ketika orang lain memandangmu, mereka menemukan Kristus di sana? Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidupmu berharga karena Kristus sudah menderita bagimu. Hidupmu berharga karena Kristus sudah mempermuliakan dirinya di dalam hidupmu. Tetapi jangan lupa bahwa hidupmu menjadi berharga karena Tuhan menghendaki supaya engkau meninggalkan jejak-jejak keberhargaan hidup. Saya mau berbicara secara khusus kepada setiap kalian yang saat ini sudah berada dalam menjadi grade 12 di UPH College. Tidak lama lagi engkau akan meninggalkan sekolah ini. Coba perhatikan jejak-jejak langkahmu. Jejak-jejak pergaulanmu. Tanda petik jejak-jejak digitalmu. Apakah engkau telah mempertunjukkan di sana, mempertontonkan di sana kemuliaan Kristus di dalam dirimu? Apa yang sudah kamu tinggalkan? Kalau selama ini yang kamu tinggalkan adalah jejak-jejak yang kurang, jejak-jejak bermasalah, dan lain sebagainya, masih ada waktu untuk memperbaiki hidupmu dan mengubah jejak-jejak yang sia-sia tadi menjadi suatu jejak-jejak yang berharga untuk kemudian dikenang. Bagi setiap kalian yang grade 11 dan grade 10, tentunya kalian akan meninggalkan. Grade 10 akan naik ke grade 11. Grade 11 akan naik ke grade 12. Coba lihat jejak-jejakmu di belakang. Apakah engkau telah memperlihatkan, telah meninggalkan jejak-jejak yang baik, jejak-jejak Kristus yang terlihat di dalam dirimu? Masih ada waktu 2 bulan lagi untuk membenahi diri. Apakah engkau telah memperlihatkan kemuliaan Kristus dalam hidupmu? Jangan lupa bahwa engkau bisa melakukannya. Kenapa? Anugerah Allah berlimpah dalam dirimu. Engkau sudah dijadikan sebagai ciptaan baru dalam Kristus. Jangan lupa juga bahwa engkau sendiri adalah bukti dari rencana Allah yang berdaulat atas hidupmu. Loh, bagaimana bisa? Firman Tuhan mengatakannya bagi kita. Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 8-10 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu guru serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup beriman, perjalanan iman, bukan hanya soal melihat ke depan, melangkah ke depan, menuju ke tujuan di depan. Tetapi juga pada saat yang bersamaan berarti memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Bagaimana tutur kata kita. Bagaimana pikiran kita, bagaimana perasaan kita. Apakah kita telah meninggalkan jejak Kristus di dalam kehidupan kita? Rasul Paulus dengan jelas berkata bahwa karena kita ini adalah buatan Allah. Kita bukan buatan dunia ini. Kita bukan produk gagal. Kita adalah produk dari kemuliaan Allah. Dan Allah telah menyelesaikannya yang terbaik, yang tuntas bagi kita. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus yang mulia itu. Yang telah mati bagi dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita. Yang telah bangkit dari antara orang mati. Memperlihatkan kedahsyatan kuasanya atas kita. Dan Kristus itu ingin supaya kita melakukan perbuatan baik. Istilah perbuatan baik di sini juga bisa berarti perbuatan yang berguna, yang berfaedah. Dan di dalam konteks teologi, kata ini berarti sesuatu perbuatan yang mempermuliakan Tuhan. Allah mau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, hal yang unggul, hal yang bernilai kekal, hal-hal yang di dalamnya kita mempermuliakan Allah dalam hidup kita. Mulai tetapkan dalam dirimu. Saya sebagai grade 12, jejak langkah seperti apa yang akan saya tinggalkan, di mana melaluinya Kristus dipermuliakan. Para siswa grade 11, grade 10 juga memikirkan hal yang sama. Jejak langkah seperti apa yang akan saya tinggalkan di belakang, yang memperlihatkan bagaimana Kristus dipermuliakan. Dan tentunya kita juga sebagai bapak dan ibu guru, sebagai staf bagian dari keluarga besar UPH College, mari melakukan hal yang sama. Dan lihatlah bagaimana kemuliaan Kristus akan sungguh-sungguh hadir secara berlimpah di sekolah yang kita cintai ini. Relasi di antara kita menjadi suatu relasi yang memperlihatkan Kristus di sana. Tujuan-tujuan pembelajaran kita memperlihatkan bagaimana Kristus dipermuliakan di sana. Dan bagaimana kita dalam kehidupan ini menjalani hidup yang terus beriman kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk beriman kepada Kristus yang sudah mati menyelesaikan dosa-dosa kita, yang sudah bangkit memberikan hidup yang kekal kepadanya. Kepada saya, kepada kamu, kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan meneguhkan kita untuk terus melangkah dalam perjalanan iman ke arah Kristus yang sudah menderita bagi kita, ke arah Kristus yang telah dipermuliakan, ke arah Kristus yang melalui Kristus kita meninggalkan jejak-jejak kemuliaan Kristus. Sehingga orang-orang yang melihat, orang-orang yang bersentuhan dengan komunitas kita, komunitas UPH College, mengalami perjumpaan dengan Kristus yang mulia itu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan akan sekali lagi memperbaharui kehidupan kami. Kami meninggalkan hari-hari kami bukan di dalam kesuraman, bukan di dalam kegagalan, bukan di dalam ketidakberdayaan, tetapi di dalam kepastian. Oleh karena Engkau Allah
hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini akan terus bertumbuh dalam hati kami dan kemudian mengakar dan berbuah, menghasilkan buah yang sedemikian lebat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita sudah menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita sudah mendengarkan berita sabda Tuhan. Mari kita gunakan setiap hal yang telah menjadi berkat buat kita di dalam ibadah ini. Di dalam hari-hari kehidupan kita. Dalam waktu-waktu selanjutnya. Kita mau membawa kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Mari kita akhiri ibadah chapel kita hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara setiap langkah hidupmu, langkah imanmu, sehingga perjalananmu dibuatnya berhasil. Apa saja yang kau kerjakan, ditolongnya dan dibuatnya berhasil. Dan kiranya hari-hari kehidupanmu akan mempermuliakan Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang hadir termaterai melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita mulai dari hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Andaikan ku harus memilih